Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili PT Kreasi Prima Nusantara menjual dan menyerahkan kepada Bank BNI Syariah Cabang Bekasi sebanyak 20 unit rumah atau sebesar 3.330.000.000 rupiah pada akad yang ke-10, sehingga total rumah yang sudah diserah terimakan sebanyak 167 unit rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi dengan ini membeli dan menerima 20 unit rumah senilai 3.330.000.000 rupiah dari PT Kreasi Prima Nusantara. Sudah 167 unit, Masya Allah, BNI Syariah sudah membeli dan sudah akan disampaikan ke masyarakat. Dan nanti kita akan tanya pemimpin BNI Syariah Bekasi, Pak Zulfahmi, kita akan wawancari beliau juga. Dan dengan harga kami beli ke KPN-nya 168 juta. Kemudian kami menjual kembali ke Pak Imam Dili dengan mengambil keuntungan 67.510.000. Sehingga harga jual kami ke Pak Dili seharga 235.510.000. Kemudian dari jual beli ini Pak Dili menyerahkan uang muka senilai 8.400.000. Benar Pak ya? Iya. Dan itu nanti akan kita hitung sebagai pengurang ansuran pertama. Jadi harga jual kita adalah 235 dan ada uang muka Pak Dili 8.400.000, sehingga total utang yang harus dicicil nanti selama 180 juta 227.110.000. Dan ini bisa Pak Dili cicil selama 180 bulan. Kemudian ini juga kita sudah buat cicilannya, ansurannya sifatnya tetap selama 180 bulan itu, dimana per bulannya 1.261.727.000. Yuk kita datang nih yang punya nih. Assalamualaikum. Maskernya harus dibuka. Nah, iya harus dibuka nih. Nah, kita setelah menjalankan kita punyanya nih, yang mereka punya kesempatan. Itu Ketua Himbara juga ya? Bidang properti syariah. Ketua Himbara bidang properti syariah Pak Adiana. Kita ingin dapatkan informasi langsung dari beliau, niatan untuk mengajak umat membangun rumah-rumah syariah sesuai dengan kondisi keumatan yang saat ini orang lain menutup, justru sini menjual. Nah, bagaimana cara itu bisa melakukan seperti itu, Pak Adiana? Alhamdulillah. Pada intinya kita hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita diwajibkan oleh agama ini untuk memberi manfaat. Itu modal pertamanya. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, seperti yang sering Ustaz sampaikan, lalu kita berikhtiar mencari jalan keluar dari kebuntuan-kebuntuan yang ada. Salah satu yang paling utama adalah kita harus menghindarkan semua produk properti kita dari unsur riba, gharar, dan zolim. Maisir. Ya, di dalamnya itu termasuk. Jadi kita bicaranya bukan hanya tentang masalah bank atau tanpa bank, tapi zolim atau tidak zolim. Jangan sampai kita beli rumahnya kagak ada gitu. Iya. Maka dengan itu kami berupaya membuat suatu skema pembangunan di mana seluruh bahan yang wajib kita miliki sebagai salah satu syarat sebagai penjual itu harus kita kuasai dulu, harus kita miliki. Tanah, lahan kita beli. Milik sendiri itu? Milik sendiri. Modalnya dari mana tuh? Modalnya dari Allah. Masya Allah. Iya. Belum pakai bank itu? Sebagian kecil. Bank mana? Nanti di ujung setelah proses pembangunan rumah. Kalau lahan clear punya kita sendiri. Milik sendiri? Ya, modal sendiri? Sendiri. Kalau lahan ya. Lalu infrastruktur, plat and fill, perizinan itu semua milik sendiri. Masya Allah. Nah, nanti setelah dari situ tahapan berikutnya adalah pembangunan rumah, yang rumah juga di mana di tempat kami ketika misalkan kami bebaskan 13,5 hektar. Rumah itu dibangun sekaligus. Keren. Ini modalnya dari mana nih? Keren banget nanti nih. Sebentar dari tadi nanya terus. Ya kan? Iya, karena jadi saat lahan, perizinan, infrastruktur itu masih pakai modal kita gabungan beberapa teman. Tapi yang mayoritas ta'awun ya, ta'awun. Mayoritas internal. 85% internal. Dan 50% dari teman lain. Uang istri, uang dompet, uang semua. Celengan ayam jago itu pecahin. Kumpulin. Keren. Nah, habis itu berhemat.
kita nggak pergi dulu, nggak keluar negeri, ya makan juga di warteg lah, nasi bungkus, ternyata enak. Tapi gemuk terus. Ya makanya warteg nasi uduk lah gitu. Nah ini perlu Ikhwafillah, apa yang disampaikan Pak Adiana tadi memberikan informasi kepada kita. Ternyata dalam orang kesulitan beliau dalam kenikmatan bisa membangun. Orang pada tutup tuh, nggak jual, dia jualan. Nah, Ana berharap antum tadi pakai modal sendiri, mayoritas, ya kan, mayoritas modal sendiri. Ke depan, antum kan udah kerja sama nih sama Bank Syariah. Harusnya Bank Syariah ini menangkap nih peluang. Ya mestinya. Peluang ini kemana aja tuh uang yang disimpan gitu kan? Mestinya. Harusnya bisa masuk ke sini. Sebenarnya ke depan mestinya kita bisa bersinergi. Iya. Jadi lahan yang kita miliki bisa lebih lebar. Jadi antum mungkin cuma 10%, banknya 90%. Atau yang kalau sudah dipercaya banget, antum cuma 0. Itu. Semua 100% bank loh. Itu yang kalau kami tunggu. Nah iya. Kami tunggu. Ini BNI Syariah udah percaya belum dia? Masih proses. Oh masih proses ya. Proses. Ya mudah-mudahan dengan perjalanan waktu, karena memang betul awal untuk kita dikenal itu lewat murabahah dulu. Persis. Sudah itu naik nanti musyarakah. Udah percaya baru musyarakah. Maka dengan itu kami juga tidak berkecil hati ya. Tidak berkecil hati dan tidak mengatakan tidak ada bantuan. Karena sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kerjasama, kita mulai dari diri kita sendiri. Masya Allah. Tunjukkan jadi orang yang datang ya. Jangan menuntut orang untuk membantu kita. Masya Allah. Tapi bantu diri kita sendiri dulu. Jadi membuat orang ingin membantu. Membuat orang ingin dekat. Istri mencintai kita kalau kita nggak bisa cintai istri. Iya, dia udah berapa nih ceritanya? Iya, sama. Yang kita contohkan itu maksudnya. Tidak mungkin kita dicintai teman kalau kita tidak mencintai teman. Jadi nggak mungkin kita dipercaya oleh bank syariah siapapun kalau kita tidak membuat diri kita percaya. Maka kami tidak banyak berbicara dengan teman-teman terlalu jauh dulu. Kami dengan kawan-kawan di internal KPN ini kreasi, yuk kita perbaiki diri kita dulu. Masya Allah. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Perbaiki kita. Kapan lagi? Dan kapan lagi? Saat ini. Jangan nunggu besok, nanti nunggu presiden ganti, nunggu jangan mikirin itu. Pikirin kita sendiri. Nah tadi sudah dapat informasi bagus nih. Nah kebetulan di samping saya ada Pak Julfahmi nih dari BNI Syariah. Beliau pejabat di BNI Syariah sebagai pemimpin cabang. Dan antum tadi sudah mendengar. Gimana kira-kira pandangan antum ketika Pak Hadiana menyampaikan seperti itu? Kami menyambut gembira sebenarnya Pak. Kami dipertemukan dengan Pak Hadiana Pak. Ini sangat luar biasa. Memang orang yang punya komitmen sangat luar biasa untuk sebetulnya membantu umat Pak. Terutama untuk yang MBR ini. Ini sulit Pak cari yang seperti ini. Kebanyakan ya lebih banyak orientasi utamanya adalah profit. Sementara Pak Hadi enggak. Lebih banyak umat itu bisa terbantu Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang sangat luar biasa Pak. Kalau kita lihat Pak di perumahan-perumahan yang dibangun Pak Hadi Pak, termasuk yang Villa Prima Cikauripan 6. Ini kalau orang lihat sekilas ini bukan rumah untuk MBR Pak. Iya, tapi rumah ya. untuk yang menengah atas Pak. Real estate lah kalau kita lihat tadi itu ya. Dimulai dari pintu masuknya, ya ada gerbang yang cukup bagus, kemudian ada one gate system Pak. Waduh. Ini luar biasa. Ditambah dengan sarana-prasarana lainnya. Ada lapangan badminton tadi, ada lapangan badminton dan basket, TK. Ini jarang Pak. Karena ini kami punya keyakinan bahwa memang ini yang luar biasa dari KPN untuk membantu umat. Itu tadi Pak Adi, Ana nggak ngelihat ada dapur. Memang dapurnya di mana nanti masak makanan itu? Dapur apa tuh maksudnya? Dapur dari rumahnya tadi tuh. Oh iya, ada gimana tuh, gimana? Di belakang. Belum ada. Oh, kalau untuk rumah yang standar kami jual itu memang belum ada. Oh, ya, jadi tapi itu tanah yang di belakang itu calon udah dapur. disiapin ya. Mungkin karena harganya nggak boleh lewat ya, gitu ya. Jadi begini, kami ini gimana kan tuh? harus patuh terhadap aturan pemerintah. Oh, kita jadi bukan nggak mau buatin gitu ya? Bukan mau nggak buatin, tapi harus patuh dulu dengan aturan pemerintah. Nanti kalau kita buatkan, yang lain bagaimana? Bukan cuma itu. Kami kan harus berpikir, mohon izin, kan ada kaidah bahwa kalau kita sedang punya makanan banyak, kalau bisa dibagi, kalau nggak bisa minimal diam. Jangan membuat orang jadi terprovokasi untuk hasad. Itu juga nggak boleh.
Kami bukan tidak mampu buatkan dapur, Pak. Tapi bagaimana 9.500 pengembang lainnya? Dia harus ikut juga kalau Dia harus ikut gitu. seperti kita. Padahal ternyata kemampuan kita berbeda-beda. Kan ada yang bisa naik ke lantai 3, ada yang cuma bisa naik ke lantai 2. Ini disiapkan nggak untuk lantai 2? Kalau Bisa. misalnya ingin mengembangkan bisa. rumah ini? Oh enggak. Oh enggak ya, tetap Enggak. rumah satu. Jadi kalau mengembangin iya, harus karena prinsip perumahan subsidi itu terkait dengan peraturan pemerintah Permen tentang rumah subsidi. Di sana disebutkan luas lantai, spek dan seterusnya. Nah, Jelas tuh. Iya jelas, sangat jelas detail. Maka ketika kami melebihkan, nanti juga mungkin termasuk adab ya. Tidak boleh melebihi dari apa yang ditetapkan oleh Dulu pemerintah. nanti ya. Iya. Itulah sikap dari seorang Ahlussunnah. Cih, oh, Masya Samina wa ta'na. bener. Tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Ya pemerintah atur Diambil begitu. tengah-tengah ya. Sudah begitu. Kata pemerintah 168, dah. Sudah. Maka di mana letak kami bisa improvisasi, Pak? Di PSU. Maka Bapak lihat, Ustadz lihat, kami royal dilebihkan di sarana dan prasarana. Itu yang punya nilai. Karena itu tidak diatur, Pak. Oh. Jadi untuk hal-hal yang tidak diatur, nah ini untuk para pemirsa channelnya Ustadz Biono, barangkali ini satu edukasi penting ketika melihat sebuah perumahan, ya itu harus melihat kalau rumah subsidi dia tidak bisa berkreasi di rumahnya, dia hanya bisa berkreasi di infrastrukturnya. ya? Maka jangan dibalik alasannya. Oh kenapa? Kan infrastrukturnya standar. Justru di situ kita bisa berkreasi. Di rumahnya kita harus standar. Standar kan, jadi dia kreasi mereka masing-masing yang Iya, sudah punya boleh. rumah ya. Di infrastruktur Tapi boleh. kita nyiapin infrastrukturnya. Ya, Kita masjid boleh, taman boleh, buat pohon berbuah. Kami menanam 1.000 pohon buah. Ya. di setiap rumah. Di setiap rumah. Hadiah ya. Hadiah untuk para calon penghuni. Lalu fasilitas olahraga, jogging track, lapangan bulu tangkis, basket. Yang belum golf. Oh, jangan. Itu gabungan itu, Ya. gabungan orang Dan lain-lain. Ah. Baik, itu makanya belum. Minta fatwa dulu dari para. Enggak, ini sudah bagus. Jadi wafila apa yang dilakukan oleh Pak Hadi Anani, Masya Allah, ya fasilitas yang sudah disiapkan tadi luar biasa. Masjidnya bukan masjid-masjidan, memang betul-betul masjid. Sudah tuh saya lihat tadi sudah disiapkan rumah 2 untuk anak TK. Karena ini jelas untuk milenial tuh yang punya anak-anak TK, sehingga anak TK-nya di depan masjid. Ya, depan Jadi betul-betul mereka itu langsung terkenal dengan masjid. Sudah tuh untuk sarana olahraganya. Ada di sampingnya. Itu ada bulu tangkis, ada basket gitu ya. Untuk kita jalan pun Masya Allah nikmat banget. Nah di depan kita masuk ini ada lapangan sepak bola loh, stadion. Di sana ada sekolahan SD. Jadi ini luar biasa ini. Jarang-jarang loh rumah subsidi fasilitasnya kayak real estate. Nah ya, jadi jangan kemana-mana dan jangan ragukan lagi apa yang dilakukan oleh Bank Syariah, apa yang dilakukan developer. Kalau sudah ngomong developer syariah ini, jadi tidak perlu pakai nama syariah pun, memang yang dilakukan memang betul-betul sudah sesuai syariah. Jualannya Pak Adi itu ke bank syariah yang banyak ya, karena Anda dengar tadi Bukan banyak, semuanya. Oh semuanya. Ke Bank Orpen ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Keren nih, selamat dulu. Iya, ini jualan banget nih. Ya. Jadi kalau ada konvensional beli Itu gimana? 3 bank yang Nggak, kami kalau konvensional beli gimana? tidak boleh. Kenapa? Karena ada jalan lain yang lebih baik. Iya, enggak. Itu kenapa? Supaya teman-teman itu tahu. Ya, jadi intinya kami menyediakan 3 pola pembiayaan di sini untuk teman-teman yang beli langsung, kalau dia mampu langsung ke Bang Hadi. Oh, Bang Hadi ya, Bang Hadi. Ya, Bang Hadi. Kalau yang kurang dananya, silahkan beli ke Bank BNI Syariah atau kakaknya BTN Syariah. Oh. Hanya 2 saja sementara. Sementara Walaupun ya? dibolehkan 4, Oh. kami baru 2. 2 ya? Masih Ya. ada lagi 2 tuh? Masih ada. Ada 4 ini? Ada 4. Istri apa nih? Bang. Oh bang, Ya. bang bukan istri. Ya, Padahal jadi baru istri 2. 4 juga boleh. Kami baru 2, insya Allah 2 lagi nanti menyusul. Oh gitu ya. Ya. Mudah-mudahan, dan Bapak jangan ragu-ragu untuk mengajak bank syariah lain supaya bisa seperti Insya ini. Allah. Pelaksanaan tadi Pak Joni sudah sampaikan gitu ya, harus bisa seperti itu. Insya Allah. Jadi insya Allah sahabat AMDK Jambi dimanapun antum berada, antum sudah dengarkan begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi antum jangan ragu-ragu lagi untuk datang ke bank syariah. Tutup segera bank konvensional ya.
Kenapa? Karena di situ ada riba. Rayuan iblis berujung azab. Nah, hidupnya galau kalau pakai bank konvensional. Nah, untuk itu sebelum kita tutup mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan, Pak. Terima kasih Pak Di. Intinya Bank Syariah siap bersinergi dengan developer pengembang. Tentu sebagaimana Pak disampaikan tadi bahwa tentu namanya kita baru kenal, tentu ada tahapan-tahapannya. Iya. Dan rupanya Pak Hadi KPN ini lebih duluan Pak, maju jalannya lebih kencang nih Pak. Mudah-mudahan untuk periode berikutnya, untuk proyek-proyek berikutnya, BNI Syariah bisa ikut bergandeng tangan dengan KPN. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian untuk konsumen, insya Allah bahwa BNI Syariah sudah jalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, mulai dari proses dan juga regulasi tidak ditinggalkan. Mudah-mudahan bisa membawa barokah untuk kita semuanya. Masya Allah. Pak Adi mungkin ada nasihat untuk untuk BNI Syariah, untuk juga channel kita? Bukan nasihat ya, karena tidak layak kami yang lemah ini menasihati. Hanya mengingatkan saja kepada teman kami Bank Syariah, mari kita bergandengan tangan. Ini adalah kesempatan saat kita membuat legacy selama hidup. Jadi buatlah hidup ini membanggakan kita. Masya Allah. Karena hidup ini cuma sekali. Jangan tunggu kita menjadi pahlawan. Apalagi pengen jadi pahlawan revolusi, udah lewat. Pahlawan kemerdekaan. Dekat rumah saya itu Jalan Pahlawan Revolusi. Nah, itu lewat situ. Saya, iya. Pondok Bambu. Iya. Atau ingin menjadi pahlawan nasional atau pengen jihad. Boleh aja, tapi nunggu medannya tidak ada. Maka di sini, Pak. Inilah medan jihad kita. Jadi jihadnya, Pak, teman-teman, jihad mungkin sudah tahu, jihad itu adalah janji istiqomah harus ana dahulukan. Nah, itu jihad. Ya. Janji istiqomah harus ana dahulukan. Nah, makanya mari istiqomah perlahan, walaupun tantangan hidup itu banyak, kadang dibully, kadang dilecehkan, tidak mengapa. Karena nanti yang melecehkan dan dilecehkan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yakinlah bahwa yang kita perbuat itu harus benar. Nah, bukan kira-kira benar. Atau kayaknya benar. Pasti benar. Ya, dengan ilmu. Bertanya kepada ahli ilmu, hindari riba, tidak ada goror, tidak ada zalim. Maka kami berharap teman-teman Bank Syariah menambahkan BTN Syariah dan BNI Syariah untuk memberikan kita lebih ke arah akad-akad yang lebih bisa membahagiakan dan menghilangkan ganjalan di hati kaum muslimin. Masya Allah. Gitu. Itu PR kami yang mungkin masih terus harus kita perkuat. Dan yang terakhir, pada kawan-kawan pengembang, marilah ini juga saat kita terakhir. Kita tidak pernah tahu jabatan kita itu sampai kapan. 1 detik ke depan nggak ada yang tidak pernah tahu, maka mumpung selagi amanah di pundak kita, mari kita berbuat sesuatu untuk sahabat-sahabat kita, masyarakat berpenghasilan rendah. Bantu mereka wujudkan untuk punya tempat tinggal. UMR ya, ini bisa semua. Untuk supaya mereka punya tempat tinggal yang layak, yang nyaman dan sesuai syariat. Angsurannya cuma 1,2 loh. Ini luar biasa banget ini. Itu sudah bisa 15 tahun, bisa ada yang 20 tahun ya Pak ya? 20 tahun. Itu kira-kira sahabat AMDK, mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan hari ini bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan kalau ada kesalahan itu jelas salah dari pribadi Abu Muhammad Duwiono Husain Al-Jambi. Kalau ada kebaikan itu tadi sudah yang disampaikan oleh BNI Syariah, yang sudah disampaikan oleh KPN. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang layak bagi umat. Jangan lagi menggunakan perbankan riba. Kalau kita ingin punya rumah, sudah ada Bank Syariah. Jangan kemana-mana, cari Bank Syariah yang benci neraka, idamkan surga. Salam tauhid. Semoga Insya Allah hidup berkah tanpa riba.